warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, harus lebih baik. Allahu Akbar. Terima kasih anak-anak semuanya selamat berjumpa kembali bersama saya Bunda Elis dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas limpahan rahmat-Nya kita semua masih bisa dipertemukan pada kesempatan ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah di jalannya. Pada pertemuan sekarang, Bunda akan membahas sebuah materi yang berjudul Meniti Hidup dengan Kemuliaan. Baik, kita lanjutkan? Ya. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melihat foto ini? Iya, betul sekali. Tentu tidak mengenakan jika kalian berada dalam lingkungan yang seperti ini, kan? Iya, betul. Kira-kira kenapa orang ini tidak melakukan hal ini? Iya, betul sekali. Karena mereka tidak bisa menahan keinginan mereka. Ya, bagaimana kita semua tahu bahwa yang seperti ini sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Karena kita dibatasi oleh pergaulan kita. Antara laki-laki dan perempuan belum halal, maka tidak bisa berpelukan seperti ini. Nah, kalau gambar ini kira-kira gimana? Oke, betul sekali. Gambar orang lagi sedang sakit. Nah, terus ada yang jenguk. Iya, betul sekali. Nah, kalau untuk yang sakit gimana? Apa yang bisa kita ambil maknanya dari gambar ini? Oh, orang sakit harus sabar. Betul sekali. Nggak boleh ribut, nggak boleh cerewet. Iya, harus betul-betul sadar. Betul sekali, harus sabar dan menerima kondisi ini. Kalau gambar yang ini? Ini bentuk apa coba? Berpelukan. Sebagai tanda persaudaraan atau persahabatan bisa juga. Nah, amati gambar gejala yang ini. Apa sebenarnya penyebab dari fenomena-fenomena yang terjadi ini? Dan apa kemungkinan-kemungkinan yang dapat kamu lakukan untuk mencegah atau mengurangi untuk hal-hal yang tidak baik? Nah, dalam kesempatan ini kita akan jawab apa saja yang akan kita pelajari. Baik, yang pertama, kita akan masuk dulu kepada kompetensi dasar apa yang dapat kita pelajari. Iya, betul sekali. Ini adalah kompetensi yang akan kita pelajari pada bagian ini, yaitu kita akan menganalisis Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12, serta hadis tentang kontrol diri, yaitu mujahadah an-nafs, prasangka baik, atau husnuzon, dan persaudaraan, yaitu ukhuwah. Nah, untuk 4.1-nya apa? 4.1.1 membaca Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10, dan 12 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf. 4.1.2 dapat mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Anfal ayat 72, Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 dan 12 dengan fasih dan lancar. Oke, sedangkan 4.1.3 menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dan kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik atau husnuzon, dan persaudaraan, ukhuwah sesuai dengan pesan dalam ketiga surat tersebut. Ya, betul, serta hadis yang terkait. Indikator pencapaian kompetensi, ya anak-anak sudah bisa membacanya di situ. Pada prinsipnya, kalian mempunyai kemampuan untuk menganalisis, menjelaskan, mendemonstrasikan, serta meneliti secara mendalam, serta menyajikan hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri terhadap mujahadah an-nafs, prasangka baik, persaudaraan sesuai dengan pesan surat-surat tersebut. Nah, ini indikator pencapaian kompetensinya. Oke, baik, sudah dibaca? Oke, sip. Nah, sekarang kita akan baca surat Al-Anfal ayat 72.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Anfal ayat 7. Pengendalian diri, yaitu mujahadah an-nafs. Pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah an-nafs adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Kita tahu ya nak, setiap manusia Allah anugerahi nafsu. Nah, perjuangan ini dilakukan karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan, masa bodoh terhadap hak-hak yang harus ditunaikan, serta mengabaikan kewajiban-kewajiban. Nah, oleh karena itu, anak-anakku semuanya, apa itu sikap atau perilaku pengendalian diri? Iya, ada hal-hal tertentu, contohnya seperti di bawah ini. Bersabar atau menyisihkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. Iya, betul sekali. Bersabar, jadi kita nggak boleh tergesa-gesa anak-anakku. Ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan yang baik, maka kita harus benar-benar dengan penuh perhitungan, tanpa keputusan itu dipengaruhi oleh nafsu kita. Semuanya harus dikembalikan bahwa ini adalah karena mencari ridho Allah. Yang kedua, sikap perilaku pengendalian diri adalah selalu memikirkan akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Sehingga ketika kita mau berbuat, kita mikir dulu, apa manfaat buat diriku dan apa dampak buat orang lain. Sehingga kita sangat berhati-hati. Nah, yang ketiga, selalu berzikir dan berdoa kepada Allah. Untuk apa? Untuk minta pertolongan Allah sehingga kita tidak terberdaya oleh nafsu kita. Apa hikmah pengendalian diri tadi? Mujahadah an-nafs. Yaitu satu, dapat meminimalisir akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan. Tadi di depan sudah dijelaskan. Sebelumnya dijelaskan bahwa ketika kita sedang untuk mengambil sebuah keputusan, maka keputusan itu hendaklah jangan tergesa-gesa. Nah, supaya tidak tergesa-gesa, sehingga kita mengambil keputusan dengan baik. Itulah contohnya untuk meminimalisir akibat negatif dari perbuatan dilakukan. Yang kedua, berusaha berbuat baik dan terbaik, sebab perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, tidak cepat bereaksi terhadap masalah yang timbul. Nah, ini juga sama. Kita nggak cepat-cepat ngasih komentar.
Ketika kita mendengar sebuah berita, tiba-tiba kita langsung ambil komentar saja tanpa kita tahu, tanpa kita cari tabayun dulu, cari penjelasan yang benar, tapi cepat-cepat bereaksi. Nah, gunanya tadi ketika kita memiliki pengendalian diri, mujahadah nafs, kita menjadi orang yang sangat hati-hati ketika kita harus bereaksi terhadap permasalahan yang terjadi di sekitar kita. Nah, paham ya anak-anakku ya? Nah, sekarang kita akan bahas yang surat yang kedua, yaitu Quran Surat Al-Jurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zanni inna ba'daz-zanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima tobat dan Maha penyayang. Nah, bahasan ayat ini masuk pada bahasan yang kedua, yaitu prasangka baik. Secara bahasa, husnuzan berasal dari bahasa Arab. Husnu artinya baik, az-zon artinya prasangka. Sehingga husnuzon dapat diartikan baik sangka atau prasangka baik. Secara istilah, husnuzon berarti sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif apa yang terjadi padanya. Bentuk husnuzon bagaimana? Iya, bentuk husnuzon itu ada 3. Yang pertama, husnuzon kepada Allah. Yang kedua, husnuzon kepada orang lain. Yang ketiga, husnuzon kepada diri sendiri. Husnuzon kepada Allah bagaimana bentuknya? Yaitu berprasangka baik terhadap semua keputusan atau takdir Allah. Rela menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berpikir positif terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal, berserah diri kepada ketentuan Allah. Nah, kalau husnuzon kepada orang lain bagaimana? Begini aturannya, yaitu seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya, tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Sehingga ada pepatah mengatakan, jika engkau melihat perilaku temanmu dan tidak sesuai dengan keinginanmu, maka carilah 1001 alasan supaya engkau bisa memaklumi apa yang dilakukan temanmu kepadamu. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini diharapkan kita tidak mudah untuk memvonis apa yang terjadi, apa yang kita lihat. Nah, sekarang husnuzon kepada diri sendiri. Apa itu husnuzon kepada diri sendiri? Nah, diharapkan setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Betul. Oleh karena itu, kita sebagai manusia senantiasa bersyukur dan tidak merasa rendah diri. Jangan pernah merasa kecil hati jika kita tidak secantik teman kita, atau tidak semudah dia dalam belajar, atau kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda, atau hal-hal yang bersifat lebih menonjolkan kepada kemampuan pribadi. Yakinlah bahwa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Sehingga kita juga harus percaya diri bahwa apa yang ada pada diri kita adalah hal yang terbaik. Dan kita pun akhirnya berprasangka baik dengan apa yang kita miliki. Dan kita gali potensi kita untuk menjadi lebih baik. Ya, sampai sini mungkin ada
Yang bingung? Oh tidak, alhamdulillah semuanya bisa dimengerti. Oke, kita masuk surat yang ketiga ya nak. Surat apa itu? Surat Al-Hujurat ayat 10. Kita baca kembali, perhatikan buku kalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang yang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat-Nya. Loh, ayat ini bahas apa ya kalau sudah berpikir tentang saudara-saudara? Oh iya, betul. Berarti kita akan bicara tentang ukhuwah, yaitu persaudaraan. Bagaimana persaudaraan itu dalam Islam? Baik, kita akan bahas. Dalam Islam, yang dimaksud dengan ukhuwah bukan sebatas hubungan kekerabatan karena keturunan. Tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan adalah persaudaraan yang diikat oleh tali akidah sesama muslim dan sesama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf kalau tulisannya ada yang berbau-bau daerah sesama, ya. Maksud Bunda adalah sesama. Nah, apa itu bentuk-bentuk ukhuwahnya? Ada 3 bentuk ukhuwah. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasari keyakinan dan agama yang sama. Jadi ketika kita punya agama yang sama, sama-sama dalam bingkai Islam, maka otomatis kita adalah bersaudara yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Dimanapun kita berada, dimanapun dia berada, dan kapanpun kita bertemu atau berjumpa di belahan bumi Allah yang mana, selama dia muslim, maka dia adalah saudara sesama muslim. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yaitu apa? Persaudaraan yang didasari karena sama-sama satu bangsa, tanpa membedakan sukunya apa, agamanya apa, warna kulitnya apa, adat istiadat dan budayanya. Kalau kita dalam satu negara, maka kita termasuk dalam ukhuwah watoniyah, satu tanah air. Makanya dalam Indonesia suka ada Sumpah Pemuda. Ya kan? Iya, mengaku berbangsa, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ini adalah bentuk ukhuwah watoniyah yang kita dipersaudarakan oleh karena apa? Sesama bangsa Indonesia. Nah, yang ketiga apa anak-anak? Ukhuwah insaniyah, betul sekali. Ukhuwah insaniyah yaitu persaudaraan yang didasari karena sama-sama kita sebagai makhluk manusia secara universal. Ya. Selama kita sama-sama manusia, maka kita adalah orang-orang yang harus menjaga keamanan saudara-saudara sesama manusia. Tidak boleh saling menindas, tidak boleh saling menzolimi, apalagi membunuh. Karena kita diharamkan membunuh pada jiwa-jiwa yang tidak pada tempatnya. Oke? Iya, betul sekali. Mudah-mudahan bisa diingat ya, bahwa kita bentuk ukhuwah itu ada 3. 1, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Nah, apa hikmahnya? Ketika kita menjaga ukhuwah dari yang 3 tadi, ukhuwah menciptakan wihdah, persatuan yang kokoh. Ibarat sebuah lidi, apabila lidinya bercerai-berai satu persatu, dia akan mudah dipatahkan. Tapi ketika lidi itu bersatu dalam sebuah gulungan, maka dia menjadi kokoh. Sampah sekotor apapun di halaman rumah atau di rumah kita, dengan menggunakan sapu lidi, kita semua bisa membersihkannya sampai tuntas. Nah, ukhuwah menciptakan kuwah. Kuwah itu apa? Kekuatan.
Nah, kekuatan yang bagaimana? Kekuatan yang membuat kita semua menjadi lebih punya power. Power apa? Power kekuatan yang bisa bergerak, menggerakkan semuanya. Ketika terjadi apa-apa, ketika zaman dahulu, ketika masa perjuangan, Masya Allah, kita semua bangkit bersama-sama para pejuang tersebut, para pejuang tanpa memikirkan siapa dia dan dari mana dia, sama-sama berjuang untuk kemerdekaan. Sampai di sini anak-anak, terima kasih. Materi kita semoga dapat dipahami oleh kalian semua dan bermanfaat untuk lebih memberikan penjelasan atas materi yang sudah kita lakukan dalam kelas. Mohon maaf jika banyak hal yang tidak berkenan di hati kalian. Yakinlah, insya Allah ini manfaat buatmu. Bunda minta maaf atas kekhilafan, kepada Allah mohon ampun. Bunda akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.